Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Semoga kalian semua sehat. Kita semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari pertemuan yang kemarin, yaitu materi persamaan garis lurus part 4. Merupakan materi matematika kelas 8 semester 1 bersama saya Ibu Khalifatur Rasidah. Oke anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, kita sudah mempelajari 3 hal ini ya anak-anak. Yang pertama menggambar grafik persamaan garis lurus, menentukan gradien garis lurus, kemudian sifat-sifat gradien garis lurus. Nah ini yang akan kita pelajari pada pertemuan yang keempat ini adalah menentukan bentuk persamaan garis lurus. Oke. Yang akan kita pelajari nanti ada 5 kasus, 5 macam bentuk dari bentuk persamaan garis lurus. Nah, ini bisa kita rangkum dalam 3 hal, yaitu diketahui kemiringan dan titik potong sumbu Y seperti ini. Jadi diketahui M-nya, kemudian memotong sumbu Y di salah satu titik. Kemudian bisa juga yang kedua diketahui gradien atau kemiringannya dan sebuah titik pada garis yaitu X, Y, X1, Y1 begitu ya. Sebuah titik pada garis itu. Kemudian yang ketiga diketahui dua buah titik pada garis itu. Nah, bagaimana bentuk-bentuk persamaannya? Nanti kita uraikan dalam 5 kasus. Yang pertama, kasus 1 yaitu diketahui kemiringannya atau gradiennya dan titik potong sumbu Y. Seperti ini, diketahui M dan memotong sumbu Y. Maka langkah yang kita lakukan adalah memasukkan nilai M dan C pada persamaan Y sama dengan MX plus C. Perhatikan contohnya. Misalnya, tentukan persamaan garis dengan kemiringan adalah negatif 3 dan titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0, negatif 2. Maka dari soal ini diketahui M-nya negatif 3 dan C-nya negatif 2. Maka kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan negatif 3X ditambah negatif 2, jadinya negatif 3 dikurangi 2, seperti itu. Kemudian kita lihat berikutnya kasus yang kedua. Kasus yang kedua diketahui kemiringannya atau gradiennya dan sebuah titik pada garis itu, yaitu X1, Y1. Ini diketahuinya seperti ini anak-anak. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan garisnya? Maka masukkan nilai M dan X1, Y1 ke persamaan Y min Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Contoh, misalnya tentukan persamaan garis dengan kemiringan atau gradiennya adalah 1/2 dan melalui titik 5, negatif 4. Maka di sini diketahui M-nya 1/2, X1-nya 5, Y1-nya negatif 4. Kalau kita masukkan ke bentuk Y dikurangi Y1 sama dengan M, X dikurangi X1, maka menjadi seperti ini. Y dikurangi negatif 4 sama dengan setengah kali X dikurangi 5. Sehingga Y ditambah 4 ini ya, negatif ketemu negatif jadi positif. Setengah X ini kita kalikan, setengah X dikurangi 5/2. Maka kalau kita kalikan 2 semuanya menjadi 2Y ditambah 8 sama dengan X dikurangi 5. Jadi bentuk umumnya bisa 2Y
dikurangi X sama dengan negatif 13. Berikutnya pada kasus yang ketiga, diketahui dua buah titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Seperti ini, maka untuk mencari bentuk persamaan garis lurusnya, masukkan nilai X1, Y1 dan X2, Y2 ke bentuk persamaan ini, anak-anak. Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Contohnya misalnya tentukan persamaan garis melalui titik P negatif 2,0 dan titik Q 1, negatif 2. Dari sini P dan Q, maka kita masukkan seperti ini. Y dikurangi Y1, Y dikurangi 0, Y1 nya 0, kemudian Y2 dikurangi Y1, Y2 nya negatif 2 dikurangi 0 sama dengan X dikurangi negatif 2, 1 dikurangi negatif 2, sehingga Y dikurangi 0 dibagi negatif 2 sama dengan X ditambah 2 dibagi 3. Nah, ini bisa kita kalikan silang. Negatif 2 dikalikan X ditambah 2, 3 dikalikan Y dikurangi 0. Ini dikalikan silang ya, anak-anak ya. Maka hasilnya negatif 2X dikurangi 4 sama dengan 3Y. Nah, ini dipindah ruas jadi 1, negatif 2X dikurangi 3Y sama dengan 4. Berikutnya kita lihat kasus yang keempat. Diketahui kemiringan atau gradien sejajar garis lain dan sebuah titik pada garis yaitu X1, Y1, maka ini mengacu pada kasus yang kedua. Tetapi langkahnya adalah yang pertama kita tentukan dulu nilai kemiringan garis yang diketahui atau M1 ya, kita kasih nilai M1. Kemudian menentukan gradien garis yang sejajar yaitu M2. Kemudian masukkan nilai M2 dan X1, Y1 ke persamaan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Itu kuncinya. Contohnya persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan sejajar dengan garis. Nah, seperti ini ya. Persamaan garis menentukan persamaan garis yang melalui titik, satu titik ya, 2,3 dan sejajar dengan garis 2Y ditambah 4X sama dengan 3. Maka langkahnya yang pertama, menentukan nilai M1 dari persamaan garis 2Y plus 4X sama dengan 3. Maka M1-nya ketemu dulu, menentukan gradien bentuk ini adalah min A per B. A-nya 4, A itu koefisiennya X atau angka di depannya X, dibagi 2. Jadi hasilnya negatif 2. Kemudian tentukan gradien garis yang sejajar dengan yang sejajar dengan M2 tadi kan sejajar dengan M1. Garis yang sejajar maka M2-nya sama dengan M1 sama dengan negatif 2. Masukkan nilai M2 yaitu negatif 2 dan 2,3 ke Y min Y1 sama dengan M2 X min X1. Maka Y dikurangi 3 sama dengan negatif 2 kali X min 2. Ini kalau kita kalikan, negatif 2 kali X ditambah 4, maka persamaannya menjadi Y plus 2X sama dengan 4 ditambah 3, Y plus 2X sama dengan 7.
Kemudian kasus yang kelima, yang terakhir, diketahui kemiringan tegak lurus garis lain dan sebuah titik pada garis X1, Y1. Maka langkahnya menentukan nilai M1 dulu dari persamaan garis yang diketahui, kemudian menentukan gradien garis yang tegak lurus atau M2-nya, kemudian memasukkan nilai M2 dan X1, Y1 ke persamaan Y dikurangi Y1 sama dengan M2 kali X dikurangi X1. Contohnya, persamaan garis melalui 2,3 dan tegak lurus dengan 2Y ditambah 4X sama dengan 3. Maka langkahnya kita menentukan M1 dulu, atau gradien dari atau kemiringan garis 2Y plus 4X sama dengan 3. Sama dengan tadi ya caranya, negatif A per B, A-nya 4, B-nya 2. A itu koefisien angka di depannya X, B itu angka di depan Y. Jadi ketemu M1-nya negatif 2. Kemudian langkah berikutnya menentukan gradien garis tegak lurus. Ingat anak-anak, dua garis yang saling tegak lurus, maka gradiennya kalau kita kalikan, jadi M2 kalau dikalikan M1 sama dengan negatif 1. Ingat di materi gradien. Maka M2-nya sama dengan negatif 1 dibagi negatif 2. Atau sama dengan 1/2. Atau gampangannya anak-anak ya, kalau mencari gradien garis yang tegak lurus itu adalah ini. Tadi kan negatif 2 gradien yang diketahui. Maka gradien M2-nya adalah dibalik ya, dibalik kalau saya ngomong itu 1 dibagi 1 per, nah negatif 2-nya menjadi positif 1/2, jadi balik menjadi dikalikan negatif. Masukkan nilai M2 1/2 dan 2/3 ke persamaan Y dikurangi Y1 sama dengan M2 kali X min X1. Y dikurangi 3 sama dengan setengah kali X min 2. Ini seperti tadi, 2-nya dikalikan dengan Y min 3. Ya, 2-nya dikalikan Y min 3. Maka 2 kali Y min 6 sama dengan X min 2, sehingga persamaannya menjadi 2Y min X sama dengan negatif 2 ditambah 6, maka terakhirnya menjadi 2Y dikurangi X sama dengan 4. Nah, ini rangkuman dari beberapa materi yang sebelumnya. Ini tentang kemiringan anak-anak. Kemudian ini tentang persamaan garisnya. Saya kira itu anak-anak. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses. Tetap jaga kesehatan. Semoga materi ini bermanfaat untuk anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.